Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang materi garis dan sudut ya. Ini adalah materi yang benar-benar ada di kehidupan kamu sendiri, ada di kehidupan sehari-hari ini. Oke, yang pertama perhatikan kamu gambar yang pertama ini ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar sebuah senter. Jika disorotkan, dia cahayanya akan membentuk sebuah garis. Ya, gambar yang kedua ini adalah gambar sebuah jembatan. Pernahkah kamu melintasi sebuah jembatan? Nah, jembatan ini juga akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar kotak. Di mana gambar kotak ini akan membentuk sebuah garis juga. Oke. Gambar yang keempat ini adalah gambar backstep. Gambar backstep ini, ya di sini ada sudut yang terbentuknya, kemudian ada pemegangnya, ada skala dalam derajatnya, kemudian ada horizontalnya. Nah, di sini kita sebagai membelakangi matahari itu. Oke, ini pun akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kemudian gambar kelima, ini adalah gambar rel kereta api, di mana gambar rel kereta api di sini juga akan membentuk sebuah garis lurus. Oke. Fokus ya, tetap fokus. Ingat, jadi garis lurus itu apa? Oke, kamu bisa menentukan definisi dari garis lurus itu. Garis lurus itu berarti apa? Oke. Nah, lihat yang tadi ya, masih yang tadi. Oke, sini lihat. Garis yang berwarna biru di gambar kotak ini, dia akan membentuk sebuah garis yang sejajar. Sama halnya dengan garis yang berwarna merah ini juga akan membentuk garis yang sejajar. Namun, garis yang berwarna biru dengan berwarna merah itu akan berpotongan. Nah, sedangkan garis berwarna biru dengan berwarna kuning ini, dia berpotongan, namun dengan di satu titik akan membentuk sebuah sudut sikus-sikus, sehingga garis biru dengan garis berwarna kuning ini, dia akan tegak lurus. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kamu tahu nggak titik itu apa sih? Garis itu apa sih? Bidang itu apa sih? Titik ya titik. Ya, titik itu titik. Titik itu apa? Oke, ini adalah sebuah titik. Ada titik A. Titik itu nokta, simbol. Itu titik. Sedangkan garis, ini adalah sebuah garis. Garis G. Garis G atau disebut dengan garis RS. Garis G atau garis RS ini adalah definisi dari garis ini adalah dua buah titik yang dihubungkan dalam sebuah garis, maka akan membentuk garis RS. Nah, di sini ada bidang. Bidang itu apa? Bidang itu ya bidang kayak semacam bidang persegi panjang, kemudian bidang persegi, bidang segitiga, bidang dari belah tupat, tigaran jenjang, layang-layang, trapesium, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan bidang. Bidang itu adalah sebuah bangun geometri. Oke. Di sini bidangnya adalah bidang jajar jenjang. Kita namakan bidang ini itu sebagai bidang alfa ya. Jangan lupa ini adalah bidang alfa. Oke, kita perhatikan ke titik dulu. Ini adalah titik. Titik itu nokta. Ada titik A. Di dalam sebuah garis G itu ada dua buah titik. Ada titik R dengan titik S. Nah, dua buah titik ini, titik R dengan titik S, akan ditarik sebuah garis. Jadi, dua buah titik akan dibuat dalam satu buah garis. Ya, dua buah titik jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Kemudian bidang. Bidang ini disebut dengan bidang alfa. Di dalam bidang ini ada berapa titik? Ada 3 buah titik. Ada titik K, titik L, dengan titik M. Ya, jadi kamu bisa membedakan ya, mana itu garis, mana itu titik, dan mana itu bidang. Oke, sekarang hubungan antara titik dan garis. Nah, ini gambar yang pertama. Oke, gambar yang pertama. Ya, ada perbedaan tidak di gambar pertama dengan gambar yang kedua? Oke, gambar yang pertama di sini, lihat satu buah titik A, dia tepat berada di dalam garis L. Ini berarti titik A ada garis L. Namun di gambar yang kedua, ada titik B, tapi titik B ini ada di luar garis L.
Jadi titik A berada pada garis L, namun titik B tidak berada di dalam garis L, melainkan ada di luar garis L. Oke, selanjutnya hubungan antara titik dan bidang. Nah, lihat sini. Ada titik C dengan titik D. Titik C ini berada di dalam bidang alfa. Bidang alfanya berbentuk jajar genjang. Maka titik C ini dikatakan titik C pada bidang alfa. Nah, beda dengan gambar yang di sebelah kanan. Di gambar di sebelah kanan ini ada titik D, namun titik D ini berada di luar bidang beta ini. Kemudian kita lanjut ya materi berikutnya, yakni hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang. Nah, hubungan antara garis dan bidang ini diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang, kemudian garis tidak pada bidang, garis menembus atau memotong bidang. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Garis terletak pada bidang itu seperti apa? Oke, ini ada satu buah bidang. Bidangnya adalah jajar genjang. Kita namakan bidang ini sebagai alfanya. Kemudian ada satu buah garis. Garis apa ini? Garis L. Maka garis L ini berada pada bidang alfa. Nah, beda yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ada garis L. Namun garis L ini berada di luar bidang alfa. Sehingga kita katakan bahwa yang sebelah kanan ini adalah yang sebelah kanan ya, fokus sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah garis L yang berada di luar bidang alfa. Oke, kemudian di sini ada lagi. Nah, ini kalau yang tadi kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Tapi kalau yang ini lihat garis L, dia menembus, dia memotong bidang alfa ini. Andai bidang alfa ini terbuat dari kertas, ada satu buah garis. Ini dia akan memotong. Maka garis L ini dia menembus bidang alfa. Ini hubungannya ya. Ini hubungan garis dan bidang. Jadi hubungan garis dan bidang itu ada garis yang berada di dalam bidang alfa, ada garis yang berada di luar bidang, dan ada juga garis yang menembus bidang. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ada titik-titik segaris. Nah, bagaimana sih titik-titik segaris itu? Nah, di sini ada dua buah titik, ada titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B itu dikatakan segaris. Mengapa dikatakan segaris? Nah, karena titik A dengan titik B ini berada pada satu buah garis yang sama, yakni garis F. Maka titik A dengan titik B ini dikatakan dengan titik-titik segaris. Titik-titik segaris itu apa? Titik-titik segaris itu kita katakan sebagai kolinier. Kolinier itu adalah titik-titik segaris. Ada yang dinamakan dengan titik-titik segaris, namun ada pula yang dinamakan dengan titik-titik sebidang. Apa sih titik-titik sebidang itu? Nah, beda halnya dengan titik-titik segaris. Kalau titik-titik segaris itu kan titik yang berada pada garis yang sama. Tapi kalau titik-titik sebidang berarti titik yang berada pada bidang yang sama. Ini, kalau titik-titik sebidang kita namakan dengan koflanar. Jadi, kalau titik-titik segaris kita namakan dengan koliner, kalau titik-titik sebidang itu kita namakan dengan koflanar. Nah, titik-titik sebidang itu maksudnya seperti apa? Ada sebuah bidang, namun ada titik-titik di dalamnya. Itu dinamakan dengan titik-titik sebidang. Oke, sampai sini pembahasan materi untuk yang pertama ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.